Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fitria Ganesha. Kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi proyek akhir yang telah saya buat. Judul proyek akhir saya yakni aplikasi pengelolaan data skripsi di program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, untuk latar belakang, yang pertama ada mengelola data skripsi, yaitu pengelolaan data skripsi di Universitas Negeri Jakarta di bahasa Jepang, di program studi bahasa Jepang itu masih dikelola oleh satu orang, yakni koordinator skripsi. Dan input, edit, dan sebagainya itu masih dikelola oleh satu orang. Lalu yang kedua ada perubahan judul. Perubahan judul itu setelah melakukan wawancara dan observasi, perubahan judul itu setengah dari mahasiswa yang menulis skripsi itu mengubah judulnya, mengganti judul skripsinya. Lalu dapat juga pergantian judul itu tidak diketahui oleh mahasiswa lain ataupun oleh dosen pembimbing lain, dan bisa jadi ada judul yang sama juga. Lalu yang ketiga adalah website yang tersedia. Website yang tersedia ini sebenarnya program studi bahasa Jepang sudah menyediakan website, tetapi masih berupa blog, ya ini dari Blogspot, jadi masih belum ada penyesuaian, jadi di inputnya tuh satu-satu gitu datanya. Lalu untuk informasi data skripsi diperlukan informasi kepada mahasiswa yang sedang atau akan menulis skripsi. Lalu berikut rumusan masalah dari proyek akhir yang saya kerjakan. Lalu ini merupakan tujuan dari proyek akhir yang saya kerjakan. Dan batasan masalah dari proyek akhir yang saya kerjakan. Lalu untuk metode pengerjaan, saya menggunakan metode waterfall. Yang di tahap requirement, saya melakukan wawancara dari analisis, desain, spesifikasi, implementasi. Saya mendapatkan BPMN, desain IRD, use case, kelas diagram, sequence, mockup, lalu fitur, isi konten, dan di tahap testing saya melakukan testing black box dan UAT dan mengukurnya dengan skala Likert. Lalu berikut merupakan gambaran sistem saat ini. Berikut adalah gambar dari blog kumpulan judul skripsi yang telah ada. Berikut merupakan gambaran sistem saat ini dan gambaran sistem usulan untuk proses pengelolaan data skripsi. Lalu ini untuk proses perubahan judul skripsi dan proses pencarian data skripsi. Lalu ini merupakan use case diagram dari aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat mencakup 4 user, yaitu admin, mahasiswa, dosen, pembimbing, dan user umum. Lalu ini kelas diagramnya dari aplikasi yang saya buat. Kelas diagramnya terdiri dari 8 model, masing-masing mengakses tabel di database, lalu 20 controller, terdiri dari 5 dipisahkan menjadi 5 kategori, yaitu autentikasi, admin, dosen, mahasiswa, dan umum. Lalu ini untuk IRD-nya dan tabel relasinya dari database aplikasi. Lalu ada user acceptance test-nya. Saya mengajukan 8 pernyataan yang saya ambil berdasarkan ISO 9126 saya ambil 8 pernyataan dari yang berdasarkan ISO 1926. Maksud saya 9126. Lalu respondennya adalah 7 orang dari mahasiswa,
dosen pembimbing, dan koordinator skripsi. Lalu berikut hasilnya. Untuk pernyataan nomor 2, 3, 4, 5, dan 8 berada pada rentang baik, dan pernyataan nomor 1, 6, dan 7 berada pada rentang sangat baik. Lalu kesimpulannya, aplikasi pengelolaan data skripsi dapat melakukan perubahan judul skripsi, dapat memfasilitasi perubahan judul skripsi, mengelola data skripsi dan mahasiswa, dan memfasilitasi pencarian informasi data skripsi. Untuk sarannya, aplikasi dapat ditambahkan bimbingan online, data lulusan, dan pendaftaran seminar proposal, dan pembagian jadwalnya. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi. Ini merupakan halaman utama dari aplikasi yang telah saya buat. Lalu pertama saya akan melakukan kelola skripsi. Pertama-tama saya akan login menggunakan akun admin dan melihat list mahasiswa dan melakukan unggah data mahasiswa agar mahasiswa dapat melakukan registrasi. Saya akan memilih list NIM yang telah saya buat di dalam Excel. Lalu unggah data mahasiswa. Lalu datanya sudah masuk dan mahasiswa sudah dapat melakukan registrasi pada halaman registrasi. Di sini. Ini harus diisi kecuali foto ini opsional. Lalu untuk mahasiswa yang sudah melakukan registrasi dapat dapat mengelola data skripsi seperti berikut. Mahasiswa dapat dilihat di sini ada data skripsi dan dapat dikelola, dapat diedit, dan dapat melakukan ganti judul. Sebelumnya, untuk melakukan ganti judul, mahasiswa harus mengajukan dosen pembimbing terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Di sini ada ada menu pembimbing. Misalkan saya hapus dulu yang ini. Lalu di kelola skripsinya, mahasiswa belum dapat mengajukan penggantian ganti judul karena pembimbingnya tadi tidak ada satu. Pembimbing 2-nya masih belum ada. Lalu mahasiswa pilih pembimbing 2, pilih lagi dosennya. Lalu di sini statusnya pengajuan, dan saya akan ACC di halaman request di sini. Ini adalah home dosen pembimbing. Ada request mahasiswa. Ya, yang tadi saya lakukan ini request mahasiswa bimbingan, saya akan terima. Lalu mahasiswa telah menjadi mahasiswa bimbingan. Selanjutnya saya akan melakukan ganti judul. Maksudnya pengajuan ganti judul.
Karena tadi sudah di ACC, jadi dapat melakukan ganti judul. Ini misalnya lalu saya akan ajukan ganti judul. Dan di histori skripsinya, di sini ada pengajuan, status pembimbing 1 dan 2-nya pengajuan, dapat dibatalkan dan dapat diedit. Lalu ganti judulnya, buttonnya karena tidak dapat dilakukan karena masih ada pengajuan yang dilakukan. Lalu saya akan meng-ACC pengajuan ganti judulnya. Di sini ada di halaman dosen pembimbing, di sini ada request ganti judul. Ini untuk pembimbing 2-nya. Lihat detailnya. Dapat dilihat detail skripsinya, skripsi yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut, dan perubahan skripsi yang diajukan, dan ada kemiripan skripsi yang diajukan dengan skripsi mahasiswa lain. Kemiripannya di sini judul maupun abstrak di atas 30% akan dimunculkan. Ada beberapa. Lalu saya akan terima. Untuk yang dosen yang satu lagi, saya akan terima juga. Di sini ada request ganti judul. Untuk detailnya, di sini juga sama, ada yang sama dengan mahasiswa lain, lalu terima. Dosen pembimbing juga dapat menolak pengajuan ganti judul. Lalu saya akan login lagi ke akun mahasiswa dan melihat di kelola skripsi. Maka skripsi aktifnya sudah berubah menjadi yang tadi saya ubah, yang diajukan. Yang pertama tadi masih pengajuan, lalu di historinya ditambahkan status pembimbing 2-nya diterima dan status pembimbing 1-nya diterima, maka jika diterima oleh dua-duanya maka akan diterima. Tetapi jika ditolak oleh salah satu maka statusnya akan ditolak. Lalu selanjutnya untuk fitur list skripsi. Lihat data skripsi itu dapat diakses oleh semua user. Seperti ini. Lalu ini bisa dilihat detailnya. Seperti ini. Lalu untuk aplikasi untuk mahasiswa memiliki fitur dashboard atau home. Ini pengumuman dari koordinator skripsi, list skripsi, kelola skripsi yang tadi sudah saya contohkan, pembimbing, lalu ukur kesamaan skripsi. Ini untuk mengukur, mahasiswa dapat mengukur judul yang dia mau coba, misalnya. Lalu ukur. Dan muncul kemiripan dengan mahasiswa lain. Di atas 30% juga. Lalu di sini ada fitur help, yaitu panduan atau instruksi manual dari aplikasi ini. Lalu ada profile untuk mengedit profil atau data mahasiswa. Lalu selanjutnya di admin, pada tampilan awalnya ada jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah admin, dan skripsi. Admin dapat melakukan postingan, mengelola pengumuman,
membuat pengumuman baru, edit dan hapus, lalu melihat list skripsi, list bimbingan, list mahasiswa, melakukan delete juga, lalu kelola akun dosen, tambah dosen, aktifkan, nonaktifkan, dan edit, lalu kelola admin, dapat menambah admin juga, edit dan hapus, lalu ada fitur laporan, jumlah aktivitas, pendaftaran judul, penggantian pembimbing, dan penggantian judul, yang juga dapat diganti tahunnya. Lalu ada fitur help juga, jadi ini manual juga. Dan ini ada profile juga untuk mengedit data admin. Lalu ada untuk yang dosen pembimbing, pada halaman dashboardnya ada jumlah mahasiswa bimbingan, request mahasiswa, dan request ganti judul. Dosen pembimbing juga dapat melihat list skripsi, bimbingan, dan manual juga dari aplikasi. Lalu dapat mengubah profile juga. Dan untuk di halaman utama terdapat fitur untuk user umum, yakni user yang tidak mempunyai akun, untuk melihat judul skripsi dan detailnya. Lalu user umum juga dapat melakukan ukur kesamaan skripsi dan ada juga manualnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.